Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaini, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, langsung saja. Saya akan sedikit memaparkan mengenai motif dan motivasi dalam human relation. Namun sebelum saya melangkah lebih jauh, maka saya akan memaparkan apa itu human relation. Nah, human relation adalah sebuah interaksi antar satu individu dengan individu yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ketika seseorang melakukan sesuatu, maka tentu dilatar belakangi oleh motif dan motivasi. Karena kunci dari sebuah aktivitas human relation adalah motivasi. Namun motivasi ini berbeda dengan motif. Nah, motif secara bahasa adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Secara etimologisnya, kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencapai suatu tujuan. Kemudian jenis-jenis motif. Jenis-jenis motif yang pertama, motif primer dan motif sekunder. Kemudian motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif tunggal dan motif bergabung. Motif mendekat dan motif menjauh, serta motif sadar dan motif tidak sadar. Kemudian motif biogenesis, sosiogenesis, dan teogenesis. Selanjutnya bagian motif. Bagian motif yang pertama ada kebutuhan untuk berkuasa atau biasa disebut dengan need power. Yang kemudian kebutuhan untuk berprestasi atau biasa disebut dengan need for achievement. Kemudian kebutuhan untuk mencari teman, mencari pegangan dan mencari pegangan pada orang lain. Kemudian motivasi. Motivasi itu sendiri adalah kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak, perilaku seseorang dan segala kekuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginannya untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi disebut juga dengan istilah kebutuhan, desakan, keinginan, serta dorongan, yang semua itu memiliki pengertian yang sama, yaitu sebagai suatu keadaan yang ada pada diri seseorang. Kemudian teori motivasi. Teori motivasi yang pertama yaitu teori petunjuk perilaku, kemudian teori proses, yaitu menjelaskan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan. Kemudian bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi dan manipulasi, kemudian motivasi berdasarkan sikap, kemudian motivasi berdasarkan imbalan, dan motivasi lingkungan. Serta gambaran orang yang termotivasi. Selanjutnya, cara memotivasi diri. Yang pertama, memotivasi diri dengan melakukan rasa percaya diri, kemudian memotivasi diri dengan menentukan sasaran, kemudian memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Selanjutnya, beberapa hambatan tumbuhnya motivasi. Nah, di sini beberapa hambatan untuk tumbuhnya motivasi. Yang pertama, kurang rasa percaya diri. Kemudian adanya kecemasan yang berlebihan, serta opini negatif. Selanjutnya, motivasi dalam pandangan Islam. Nah, di sini Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia sangat memperhatikan konsep dan keseimbangan serta konsep yang diperlukan oleh manusia untuk memelihara diri serta kelangsungan hidupnya. Karena dalam Al-Quran ditemukan beberapa statement baik secara eksplisit maupun implisit yang menunjukkan bentukan dorongan yang mempengaruhi manusia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.